Bos, siapa sangka jajanan jadul saat kecil yang dulu kita nikmati kini menjelma jadi peluang bisnis yang menjanjikan. Kenalin nih, Judal Jadul. Hadir meriah di gelaran Jakarta Fair Kemayoran yang selalu dipadati pengunjung dari berbagai penjuru. Bukan cuma jual nostalgia, di sini semua dikemas rapi dengan konsep yang kekinian. Mulai dari es tempo dulu, permen legendaris, sampai ke mainan lawas, semua diburu pengunjung yang datang rame-rame buat belanja dan seru-seruan. Langsung aja deh, mincuan aja ketemu sama yang punya lapak. Halo bos, selamat datang di Judal Jadul, tempat di mana kita bisa bernostalgia bersama makanan, minuman, dan sebagainya. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Nah, bos, kalau ngomongin pasar yang gak ada matinya, Jakarta Fair Kemayoran udah jawabannya. Event tahunan ini jadi magnet jutaan pengunjung dari berbagai penjuru daerah. Dan Judal Jadul jeli lihat peluang itu. Sudah sejak tahun 2020 nggak pernah absen hadir nih bos. Di tengah lautan tenan modern, justru barang-barang jadul yang unik dan langka ini selalu berhasil menarik perhatian. Itu seperti ada ondel-ondel, ini biasanya kalau kita di toko offline itu turis-turis mancanegara di Pasar Rino itu biasa mencari itu Kak. Dan kebetulan ini kan ulang tahun Jakarta juga ya, juga banyak customer yang cari. Ini terus mainan jadulnya ada kapal otok ini nih. Dulu mungkin kakak pernah dia pakai minyak, kapalnya bisa bunyi. Ini juga mainan jadul. Jadi selain makanan, mainan, kita juga ada minuman, ada kosmetik jadul juga yang diperjualbelikan. Marketnya jelas, peminatnya loyal, dan daya beli konsumennya bisa tinggi. Itulah kenapa Judal Jadul terus konsisten hadir setiap tahun. Kebanyakan yang mampir ke booth Judal Jadul, baik di PRJ maupun di offline store kita, itu excited dengan barang, oh ini dulu saya pernah makan loh, oh ini dulu saya pernah ini ya di masa lalu gitu, seperti itu. Dan barang-barang bestseller yang ada di Judal Jadul kita pun memang banyak dicari dengan customer, baik di sini maupun di toko offline. Memang, usaha yang satu ini bukan sekedar jualan nostalgia, tapi juga perjuangan nyari barang-barang jadul yang semakin langka. Mulai dari bungkusan lawas desain tempo dulu, sampai ke mainan klasik yang kini udah nggak diproduksi lagi. Semuanya butuh usaha ekstra buat dicari satu persatu. Karena owner kita sendiri harus menggali dan mencari lagi nih di beberapa pelosok daerah ya, mana nih yang bisa diangkat lagi, karena kalau bukan kita siapa lagi gitu Kak, UMKM dari bawahnya gitu. Tapi bos, justru dari sini peluang cuannya muncul. Barang langka punya nilai emosional. Ketika berhasil dikemas dengan cara yang menarik, langsung deh jadi rebutan. Untuk varian harganya dari makanan mulai dari Rp3.000 Kak. Itu ada di mie sakura, anak mas itu di Rp3.000. Paling besar itu harga di Rp28.000. Itu untuk kisaran makanan. Konsepnya jelas bos, nggak hanya jualan barang jadul, tapi kasih pengalaman yang bisa dinikmati semua orang. Dari anak-anak sampai orang tua, semua bisa senang. Dan akhirnya semua ikut belanja deh. Untuk di PRJ Pekan Raya Jakarta sendiri memang untuk omset di Judal Jadul ini sangat luar biasa ya Kak ya. Tahun ke tahun pastinya kita selalu ikut dan pastinya excited dari customer itu seneng ya lihat booth kita di Judal Jadul ini. Untuk omsetnya kita bisa sampai 2 digit lah ya Kak. Iya, per hari. Wow, jelas bukan kaleng-kaleng nih cuannya bos. Dengan antusiasme pengunjung yang selalu tinggi tiap tahunnya, usaha ini buktiin kalau produk jadul pun bisa cetak cuan maksimal di tengah keramaian pameran berskala nasional. Dari nostalgia, jadi cuan. Judal Jadul buktiin nih bos, yang lawas itu bisa tetap jadi primadona, asal dibungkus dengan konsep dan cara yang tepat. Di tengah derasnya arus modernisasi, usaha ini jadi pengingat juga kalau warisan masa lalu masih punya tempat dan potensi besar di pasar masa kini.
Nah, bos, penasaran kan? Jadi dalam berbisnis kita tidak hanya fokus menjual barang, tapi kita membuat satu cerita. Di mana dalam satu cerita membuat momen kenangan yang tidak terlupakan. Apa yang penting? Cuan, bos. Karena ini event cuma 1 bulan, pastinya semua orang berbondong-bondong untuk pergi ke Jakarta Fair ini. Dibanding outlet, yang pasti di Jakarta Fair omsetnya itu kurang lebih bisa 10 kali lipat. Jadi dari persiapan barang saya pun, stok barang yang saya siapkan itu per hari berkuintal-kuintal sih.